Apa yang membuat sebuah bangunan menjadi istimewa? Apakah karena tingginya, karena kemewahannya, karena teknologinya, atau karena bentuknya yang aneh? Menurut seorang desainer asal Inggris bernama Thomas Heatherwick, sebagian besar bangunan modern itu punya satu masalah, yaitu mereka itu membosankan. Mungkin mereka modern, mungkin efisien, dan bahkan mungkin mereka bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Tapi ada satu masalah yang mereka lupakan, dan ini sangat penting, yaitu emosi. Mereka gagal membuat manusia terhubung langsung dengan tempat di mana mereka berada. Dan karena itulah, selama 3 dekade, Thomas Heatherwick berusaha melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Ia tidak ingin menciptakan bangunan yang hanya berfungsi saja. Ia juga ingin memberikan pengalaman berbeda bagi manusia yang berada di dalamnya. Dia ingin menciptakan bangunan yang membuat orang berhenti, melihat, berkontemplasi, menyentuh, bertanya, bahkan berdebat. Hari ini di Belajar Arsitektur, channel dari Rancang Reka Ruang Group, kita akan membahas sosok yang oleh banyak media disebut sebagai salah satu desainer paling berpengaruh dan paling kontroversial di dunia saat ini. Seorang tokoh yang tidak pernah takut menantang aturan arsitektur konvensional. Inilah kisah Thomas Heatherwick. Thomas Heatherwick lahir di London pada tahun 1970. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan yang dekat dengan dunia seni, kerajinan, dan kreativitas. Berbeda dengan banyak arsitek yang sejak awal bercita-cita merancang gedung pencakar langit, Heatherwick lebih tertarik pada benda-benda yang dibuat dengan tangan. Ia menyukai proses membuat sesuatu, seperti membengkokkan logam, memotong kayu, dan mengamati bagaimana sebuah objek dibangun. Minat terhadap material dan proses pembuatan inilah yang nantinya menjadi fondasi seluruh karirnya. Ketika belajar desain 3 dimensi dan kemudian melanjutkan ke Royal College of Art, ia mulai mempertanyakan sesuatu yang menurutnya aneh. Mengapa dunia desain dipisah-pisahkan? Mengapa ada arsitek, ada desainer produk, ada pematung, dan ada desainer furnitur? Padahal semuanya kan sama-sama menciptakan objek 3 dimensi. Nah, pertanyaan sederhana inilah yang nantinya menjadi dasar filosofi Heatherwick Studio. Tahun 1994, setelah lulus dari Royal College of Art, Heatherwick mendirikan Heatherwick Studio di London. Saat itu, tidak ada yang menyangka studio kecil tersebut akan berkembang menjadi salah satu firma desain terbesar di dunia. Yang membuatnya unik, studio ini tidak pernah memposisikan dirinya sebagai kantor arsitektur biasa. Mereka mengerjakan apa aja yang berkaitan dengan desain, seperti bangunan, jembatan, kendaraan, instalasi seni, master plan kota, furnitur, patung, bahkan berbagai objek industri. Bagi Heatherwick, semua itu hanyalah bagian dari satu disiplin besar yang disebut desain. Jika Anda melihat puluhan karya Heatherwick, Anda akan menemukan satu pola yang sama. Ia sangat peduli pada pengalaman manusia, bukan hanya bentuk bangunan, bukan hanya foto untuk media sosial, tetapi bagaimana perasaan manusia ketika berada di dalam atau di sekitar bangunan tersebut. Heatherwick sering mengkritik bangunan modern yang menurutnya terlalu datar, terlalu repetitif, dan terlalu membosankan. Menurutnya, banyak kota modern kehilangan karakter karena dipenuhi bangunan yang tidak memiliki jiwa. Karena itu, ia meluncurkan gagasan yang disebut humanisme, sebuah gerakan yang mendorong arsitektur agar kembali berorientasi pada manusia dan emosi. Banyak arsitek memiliki gaya tertentu. Begitu melihat bangunannya, pasti kita langsung tahu siapa arsiteknya. Namun, Heatherwick berbeda. Tidak ada satu bentuk yang selalu berulang dan tidak ada bahasa desain yang kaku. Yang selalu berulang justru proses berpikirnya. Ia memulai setiap proyek dengan pertanyaan, bukan dengan bentuk, bukan dengan tren, tapi dengan masalah yang harus diselesaikan. Heatherwick pernah mengatakan bahwa desain baginya mirip seperti memecahkan kasus kriminal. Kita harus mencari petunjuk, kemudian menguji kemungkinan, dan mengeliminasi solusi yang salah, sampai menemukan jawaban yang terbaik. Nama Thomas Heatherwick mulai dikenal dunia ketika ia merancang pavilion Inggris untuk Expo Shanghai 2010. Bangunan ini kemudian dikenal sebagai St. Cathedral. Dari kejauhan, bangunan tersebut terlihat seperti kubus raksasa yang ditumbuhi ribuan serat transparan. Namun, di ujung setiap serat terdapat benih tanaman dari berbagai spesies dunia.
Pada siang hari, serat-serat itu membawa cahaya ke dalam bangunan. Namun, pada malam hari, cahaya dari dalam membuat seluruh bangunan bersinar seperti makhluk hidup. Proyek ini langsung menarik perhatian dunia dan menjadi salah satu pavilion paling terkenal dalam sejarah Expo. Jika Anda menonton pembukaan Olimpiade London 2012, Anda mungkin pernah melihat salah satu karya paling puitis dari Heatherwick. Alih-alih membuat satu tungku api raksasa, ia menciptakan ratusan kelopak logam kecil yang masing-masing mewakili negara peserta. Dan ketika api dinyalakan, seluruh kelopak bergerak perlahan dan menyatu menjadi satu obor besar. Bukan hanya indah, tetapi juga penuh makna, yakni simbol persatuan dunia melalui olahraga. Tahun 2019, dunia kembali membicarakan Heatherwick. Kali ini karena sebuah struktur bernama Vessel di New York. Dari luar, Vessel terlihat seperti sarang lebah raksasa yang terdiri dari tangga-tangga saling terhubung. Fungsi utamanya sebenarnya sederhana. Tempat orang berjalan, naik turun, dan menikmati kota dari berbagai sudut. Namun, justru kesederhanaan fungsi itu yang membuatnya menarik. Vessel bukan bangunan, bukan juga taman, dan bukan monumen. Namun, ia adalah sebuah pengalaman ruang. Proyek ini juga menuai kritik besar, mulai dari biaya pembangunan hingga berbagai masalah operasional yang muncul setelah dibuka. Vessel menunjukkan bahwa karya ikonik seringkali tidak hanya menghasilkan pujian, tetapi juga kontroversi. Jika Vessel adalah tangga raksasa, maka Little Island adalah taman terapung. Dibangun di Sungai Hudson, New York, proyek ini berdiri di atas ratusan kolom berbentuk pot bunga raksasa. Di atasnya terdapat taman, jalur pejalan kaki, ruang pertunjukan, dan berbagai area publik. Yang menarik, Heatherwick tidak membuat taman datar. Ia menciptakan lanskap bergelombang seperti bukit alami. Akibatnya, pengunjung merasa sedang berada di alam, meskipun sebenarnya berada di tengah kota metropolitan terbesar di Amerika Serikat. Jika Anda pernah melihat foto bangunan yang tampak seperti gunung penuh pohon, kemungkinan besar itu adalah Thousand Trees. Proyek ini menjadi salah satu karya paling terkenal Heatherwick di Asia. Bangunan tersebut dipenuhi kolom-kolom besar yang berfungsi sebagai pot tanaman raksasa. Dari kejauhan, seluruh bangunan terlihat seperti gunung yang ditumbuhi hutan. Proyek ini menunjukkan obsesi Heatherwick terhadap integrasi antara kota dan alam. Di London, Heatherwick mengubah kawasan industri tua menjadi destinasi publik baru. Alih-alih merobohkan bangunan bersejarah, ia mempertahankannya. Kemudian, ia menghubungkan dua bangunan lama dengan atap melengkung yang bertemu di tengah, seperti dua pita yang saling menyentuh. Hasilnya adalah contoh luar biasa bagaimana bangunan bersejarah dapat dihidupkan kembali tanpa kehilangan identitasnya. Ketika Google mencari arsitek untuk kampus masa depannya, Heatherwick menjadi salah satu pilihan utama. Bersama Björk Ingels Group yang mengembangkan konsep kantor yang lebih menyerupai lingkungan hidup daripada gedung perkantoran konvensional. Tujuannya adalah menciptakan tempat kerja yang terasa manusiawi dan fleksibel. Sebuah tempat yang mendukung kreativitas, bukan sekedar efisiensi. Ada satu hal menarik. Secara formal, Thomas Heatherwick bukan arsitek berlisensi seperti kebanyakan star arsitek dunia. Ia berasal dari latar belakang desain 3 dimensi dan desain furnitur. Dan justru karena itulah ia melihat dunia secara berbeda. Ia tidak dibatasi oleh dogma arsitektur tradisional. Ia tidak terlalu peduli apakah sesuatu seharusnya dilakukan atau tidak. Ia lebih tertarik pada pertanyaan, apakah ide ini menarik? Apakah orang akan menikmatinya? Dan apakah kota akan menjadi lebih baik karenanya? Tentu saja, tidak semua orang menyukai Heatherwick. Sebagian kritikus menilai karyanya terlalu spektakuler, terlalu fokus pada bentuk, terlalu mahal, dan terlalu mengandalkan efek visual. Bahkan, beberapa proyeknya seperti Garden Bridge di London akhirnya dibatalkan setelah menuai kontroversi. Namun menariknya, Heatherwick tidak pernah menghindari kritik. Ia justru menganggap perdebatan sebagai bagian penting dari proses menciptakan kota yang lebih baik. Satu pertanyaan, apa yang bisa dipelajari arsitek Indonesia dari Thomas Heatherwick? Jawabannya adalah,
bahwa arsitektur bukan sekedar membuat bangunan berdiri, tapi bangunan itu harus memiliki cerita. Ruang publik juga harus mengundang interaksi, dan bahwa manusia harus menjadi pusat desain. Dan yang paling penting, bahwa arsitek tidak boleh takut mempertanyakan kebiasaan lama. Karena setiap inovasi besar selalu dimulai dari pertanyaan sederhana. Mengapa harus seperti ini? Jika sampai di sini Anda menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena di channel Belajar Arsitektur dari Rancang Reka Roa Group, kita akan terus membahas karya-karya arsitektur terbaik, arsitektur paling berpengaruh, dan bangunan paling inspiratif dari seluruh dunia. Tulis juga di kolom komentar, arsitek dunia mana yang ingin Anda bahas berikutnya. Zaha Hadid, Tado Ando, Björn Ingels, Norman Foster, atau Santiago Calatrava. Thomas Heatherwick adalah bukti bahwa arsitektur tidak harus selalu mengikuti aturan lama. Ia menunjukkan bahwa bangunan bisa menjadi taman, jembatan bisa menjadi pengalaman, tangga bisa menjadi destinasi wisata, dan ruang publik bisa menjadi karya seni. Terlepas dari semua pujian maupun kritik yang diterimanya, satu hal tidak dapat disangkal. Thomas Heatherwick telah berhasil membuat dunia kembali membicarakan arsitektur. Dan di zaman ketika begitu banyak bangunan terasa seragam dan mudah dilupakan, mungkin itulah pencapaian terbesarnya. Terima kasih sudah menonton. Saya dari Belajar Arsitektur, bagian dari Rancang Reka Ruang Group. Sampai bertemu kembali pada pembahasan arsitektur dunia berikutnya.